Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama yang syar'i, yang mana dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Ahad, tanggal 13 ya, atau dan kita akan mengkaji secara online, yaitu kitab Fikih Asmaul Husna karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, yang akan dipandu oleh guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abu Umar Indra S. Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu dengan segala hormat, untuk waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di subuh hari ini, kita akan membahas nama yang baru ya dari rangkaian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yaitu Al-Khaliqu Al-Khallaqu. Artinya Allah yang Maha Pencipta. Jadi lafaz di dalam Al-Qur'an untuk menyatakan Allah sebagai zat yang Maha Pencipta ini ada dua. Bisa berupa Al-Khaliqu atau yang kedua adalah Al-Khallaq. Jadi Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Tentang nama Allah sebagai zat yang Maha Pencipta, di dalam Al-Quran dijelaskan atau disebutkan dalam banyak tempat ya. Sangat banyak sebenarnya. Namun penulis menyebutkan beberapa contoh saja. Ya. Di antaranya di dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Wallahul khaliq al-bari al-musawwir. Dialah Allah yang al-khaliq, ya, yang Maha Pencipta, al-bari, yang mengadakan, al-musawwir, yang membentuk rupa. Di sini ada lafaz al-khaliq. Adapun nanti al-bari al-musawwir akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Demikian juga pada surat Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah khaliq kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah khaliq, zat yang Maha Mencipta, kulli syai', segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia
terhadap segala sesuatu sebagai pemeliharanya. Sedangkan lafaz Al-Khallaq ini terdapat di dalam surah Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal khallaq al-alim. Sungguhnya Rabbmu dialah Al-Khallaq, yang Maha Pencipta, Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu. Demikian juga pada surat Yasin 81 sama. Al-Khallaqu Al-Alim. Khallaq yang Maha Pencipta. Ya wahwal Khallaqul Alim, dan dialah yang Maha Pencipta lagi Maha mengetahui. Namun perlu dipahami, di sini penulis mengajak kita untuk mendekatkan dari aspek bahasa, bahwa lafaz penciptaan dalam bahasa Arabnya adalah al-khalqu. Al-khalqu. Jadi penciptaan itu bahasa Arabnya adalah al-khalqu. Pelakunya yaitu di sini adalah Allah, adalah al-khaliq atau al-khallaq bahasa Arab. Maka al-khalqu artinya penciptaan. Bila dia disebutkan, maka mana al-khalqu itu memiliki dua maksud. Maksud yang pertama, arti al-khalqu adalah mengadakan sesuatu atau membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada yang membuatnya, yang mengadakannya. Jadi belum ada contoh sebelumnya, ya. Belum ada yang melakukannya, belum ada yang membuatnya. Nah, untuk mana yang seperti ini? Ini disebutkan dalam surat Yasin ayat 71. Ya. Allah berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun." Dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya sungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu kemudian mereka bisa menguasai hewan-hewan ternak tersebut. Tidak akan mereka perhatikan seperti itu. Di sini Allah menciptakan hewan ternak yang mana sebelumnya belum ada yang menciptakan atau mengadakan hewan ternak tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa manusia tugas berikutnya atau apa yang mereka lakukan berikutnya hanya mengendalikan saja, ya, mengembalakan dan seterusnya. Adapun mengadakan hewan tersebut, maka itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam model-model hewan yang ada itu, hewan ternak itu ya Allah yang menciptakan. Sedangkan makna yang kedua dari lafaz al-khalqu penciptaan adalah artinya menyusun atau merencanakan. Menyusun atau merencanakan. Maka bila ada sebagian orang mengatakan bahwa si fulan telah menciptakan kulit, maka di situ diartikan artinya menyusun kulit.
Ya, fulan telah menciptakan kulit. Ya, khalaqa fulan al-jild. Fulan menciptakan kulit. Maksudnya dia menyusun kulit itu menjadi susunan yang rapi. Untuk makna yang kedua ini, terdapat dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat 17, yang berbunyi, وَتَخْلُقُونَ ifkan. Dan kalian menciptakan kebohongan. Maksudnya menciptakan di sini adalah menyusun dan merencanakan tipu daya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin. Maka di situ Allah menggunakan lafaz watakhluqun, kalian menciptakan ifkan, kebohongan. Maka mana menciptakan di sini artinya bukan mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Tapi maksudnya adalah merencanakan, menyusun dan merencanakan, ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan susunan manusia yang tadinya sudah ada, ya Allah akan menciptakan makhluk bernama manusia. Nah, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, nah itu artinya mana khalqu yang pertama. Lalu kemudian menyusunnya manusia itu dengan sebaik-baik susunan, ya, dengan sebaik-baik perencanaan, maka Allah juga menggunakan kata lafaz al-khalqu, penciptaan. Di sini kemudian Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maka Maha Suci Allah, ya, sebaik-baik pencipta. Maksudnya, ya, bukan saja maksudnya Allah artinya mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada saja, tapi juga Allah merencanakan menyusunnya dengan baik. Sehingga jadilah manusia itu sebaik-baik ciptaan. Karena memiliki, ya, susunan yang bagus, bentuk yang bagus, karena telah direncanakan dan disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, dari aspek penciptaan ini, baik membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau merencanakan dan menyusun sesuatu dengan sebaik-baik susunan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kelemahan-kelemahan dari berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy, kaum musyrikin, yang mana mereka tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal mencipta. Hal itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 74, ayat 73 dan 74. Allah syaitanir rajim, ya ayuhan nas duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah wa yaslubhum dubab syai'a la yasanqidhuh minhu da'fa at-talib wal matlub ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Wahai sekalian manusia, telah dibuat perumpamaan. Maksudnya Allah membuat perumpamaan untuk kalian manusia.
Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut. Apa itu? Sesungguhnya segala yang kalian seru, segala yang kalian sembah selain Allah itu sama sekali tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walaupun mereka bersatu untuk membuat lalat tersebut. Nggak akan bisa. Wa yaslubhumudzuba syai'a. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, yaitu dari makanan yang manusia makan, gitu ya. Maka tidaklah mereka sanggup untuk merebut makanan itu kembali dari lalat tadi. Maka demikianlah maksudnya Allah memberikan perumpamaan berhala itu dengan lalat gitu. Artinya makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang sangat hina. Artinya Allah berikan contoh tentang kelemahan berhala-berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Bahwasanya mereka tidak bisa menciptakan lalat. Yang lalat itu adalah makhluk yang ibaratnya makhluk yang apa ya maksudnya? Makhluk yang kecil ya. Tapi makhluk yang kecil ini artinya makhluk yang sepele gitu. Tapi kalau dia ngambil makanan dari manusia, manusia susah ngambilnya kembali gitu. Kalau dia diambil sama lalat. Saking cepatnya lalat itu bergerak. Nah coba, berhala kalian itu bisa nggak membuat makhluk yang seperti itu gitu. Makhluk yang kecil, tapi kok ngambil makanan manusia, manusia nggak bisa ngambilnya. Ngambil kembali gitu. Artinya kalau udah diambil sama lalat tuh kuat me, me, apa, menyimpan makanan tadi gitu di mulutnya. Dan dengan gerakan yang sangat cepat lalat itu bergerak. Coba kita ngambil lalat itu. Itu kan susah itu. Kalau sudah ditangkap juga, ya makannya nggak bisa kita ambil kembali. Karena apa? Karena ya sudah penuh dengan berbagai macam kotoran dan penyakit. Kita nggak akan mau ngambilnya juga. Coba Allah berikan permisalan. Lalat gitu. Coba bisa nggak berhala-berhala itu menciptakan makhluk yang bernama lalat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menantang gitu. Bila kalian bersatu semuanya untuk menciptakan seekor lalat, kalian tidak akan bisa membuatnya. Apalagi berhala kalian. Kan begitu maksudnya. Apalagi berhala kalian yang jelas-jelas benda mati. Kalian saja yang hidup. Kalau berkumpul semuanya membuat seekor lalat nggak bisa. Apalagi berhala kalian yang jelas-jelas benda mati. Nah begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Allah mencipta berbagai macam perkara. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia kita, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Maka itu bukan tidak ada tujuan.
Allah menciptakan itu bukan iseng gitu. Ah, gitu kan. Na'udzubillah. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Agar kita jangan sampai ketika kita mengenal Allah sebagai pencipta, lalu kemudian kita menilai Allah Subhanahu wa taala dengan penilaian yang buruk, suudzon, ya. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 16-17. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Ya. Kata Allah, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu dan apa-apa yang ada dan segala yang ada di antara keduanya, ya, kami ciptakan dengan bermain-main. Tidak. Kata Allah, sekiranya kalau kami mau membuat sebuah permainan, ya, atau di sini maksudnya adalah kalau ingin mengambil pasangan, ingin punya anak misalnya, ya untuk hiburan. Kalau manusia kan menjadikan kesenangan, yaitu dengan anak dan istri. Maka tentulah kami akan membuatnya dari sisi kami. Dan jika kami mau, kami akan lakukan, kata Allah. Artinya, kalau bahwasanya Allah ciptakan makhluk-makhluknya kemudian untuk sia-sia gitu. Dan untuk hiburan bagi Allah, maka Allah mengambil permisalan, Allah bisa membuat hiburan itu dari sisi Allah tanpa kemudian harus membuat makhluk. Dan kemudian seperti kita dan segala macam. Allah bisa membuatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita faham kita sebagai makhluk itu, Allah menciptakan kita itu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini Allah ingin menjelaskan, yaitu apa? Jangan kita tanyakan apa yang Allah perbuat, termasuk ketika Allah menciptakan kita. Jangan tanyakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan bagi Allah? Jangan. Apa kerugian bagi Allah? Jangan. Ya. Bila seluruh makhluk ini itu beribadah kepada Allah, itu enggak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, bila seluruh makhluk ini berbuat maksiat, itu juga tidak sedikit pun merugikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang Allah sebagai Maha Pencipta, maka fokuslah kita sebagai ciptaannya. Dan kita mengenal Allah sebagai pencipta kita, maka fokuslah kita kepada tujuan Allah menciptakan kita. Jangan tanya tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, fokus ini membawa kita kepada setelah kita mengenal Allah, bahwasanya Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, dan semua apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di antara keduanya. Kita sebagai penghuni buminya. Maka Allah menyuruh kita berpikir. Di soal Mu'minun ayat 115-116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahu al-malikul khalq. Al-malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kalian mengira sesungguhnya kami menciptakan kalian itu secara main-main saja. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Maha tinggi Allah, maksudnya Allah berlepas diri dari perbuatan tersebut. Sungguh rendah persangkaan kalian kepada Allah. Maka Allah maha tinggi. Dia maha berkuasa. Ya, zat yang maha benar. Ya.
yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, Rabb-nya Arsy yang agung. Maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang dirinya, menepis pandangan-pandangan yang negatif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lebih mengingatkan kepada makhluknya bahwasanya Allah ciptakan kalian itu bukan tanpa tujuan. Maka fokuslah kalian kepada diri kalian bahwa kalau kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penghisaban, di hari perhitungan amalan kalian. Sehingga ketika Allah menciptakan makhluknya, ada dua tujuan besar kita sebagai makhluknya untuk memahaminya. Yang pertama, untuk mengenal Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Agar kita tahu keagungan zat pencipta kita. Tujuan yang kedua adalah agar kita menjadi hamba-Nya. Agar kita mau beribadah kepada-Nya, tunduk patuh kepada aturannya. Apapun yang Allah inginkan buat kita, kita berkata sami'na wa ata'na. Ini esensi kita hidup. Bahwa Allah ciptakan kita itu, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan lautan, Allah ciptakan pepohonan, ya, Allah turunkan besi, Allah turunkan hujan. Itu menjadikan fasilitas kita itu kan. Dari hujan kita bisa makan dan minum. Allah turunkan besi, ya kita bisa membuat perabotan rumah tangga, punya kendaraan, punya mobil, kereta api, naik pesawat. Allah ciptakan awan, Allah turunkan hujan. Allah berikan udara kepada kita. Allah berikan sungai, lautan, sumur, mata air. Allah ciptakan hutan, Allah berikan pepohonan, tumbuhkan pohon kepada kita. Semua itu kan fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Ya, agar kita tahu siapa Rabb kita. Dan dengan itu akan menghantarkan kepada kita untuk tunduk patuh menjadi hamba-Nya. Untuk siap mengikuti aturannya. Hal itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surah At-Talaq ayat 12 dan surah Az-Zariyat ayat 56. At-Talaq ayat 12 Allah berfirman. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan bumi semisal itu. Perintah Allah berlaku kepadanya, yaitu pada langit dan bumi tersebut. Agar apa? Agar kalian mengetahui Allah kalian itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Bahwasanya ilmunya Allah kalian itu meliputi segala sesuatu. 7 langit, 7 bumi. Kita hidup di bumi yang satu ini saja. Allah tidak kabarkan dalam bumi yang lain ada di mana. Cukup kita imani. Ini saya sudah merasa besar bumi ini. Kita belum ya tahu tentang adanya langit.
belum tahu tentang adanya langit. Sangat kecil, 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 kecil. Maka kalau dibandingkan dengan langit apalagi, maka kita itu seperti tidak ada. Maka kenalilah. Ketika kita mengenal Allah sebagai Maha Pencipta, kita akan tahu bahwasanya Allah mau berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah Maha Agung. Ya. Allah Maha Kaya. Bahwa Allah mengatur semuanya sendirian. Tidak keberatan sedikit pun. Allah menjaga langit dan bumi tidak merasa keberatan. Wala ya'ulu hifdzuhuma. Allah tidak merasa keberatan mengatur dan menjaga keduanya. Langit yang begitu besar. Bumi yang begitu luas menurut kita ini. Allah sendirian menjaga dan mengaturnya. Nah, untuk apa semuanya itu? Maka Allah mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan semuanya termasuk menciptakan kita, di antaranya dengan jin pula Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mana ibadah? Janganlah kita pahami setelah kita salat, zakat, saum dan haji. Dan yang lainnya. Itu contoh-contoh perwujudannya. Tapi sebenarnya esensi ibadah itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kamalutul ya, kamalut ta'zim wal mahabbah. Esensi dari sebuah ibadah. Seorang dikatakan dia hamba ketika dia menyempurnakan pengagungannya kepada Allah dan menyempurnakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengagungkan Allah, maka dia akan merasa dirinya rendah. Tidak pantas untuk dia menyombongkan diri di hadapan Allah. Seseorang yang menyempurnakan cintanya, maka cintanya ini akan menggerakkannya untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada zat yang telah diagungkan tadi. Inilah ruh dari ibadah. Ruh dari ibadah. Maka tidak sama tentu kualitasnya di sisi Allah. Seorang yang sholat, yang lahir dari rasa cintanya kepada Allah, dan dia mengagungkan Allah dalam sholatnya. Beda hasilnya dengan orang yang melakukan sholat hanya karena rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena sian dosa kalau nggak sholat. Beda. Beda hasilnya. Beda kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami para ikhwas sekalian bahwa Allah pencipta kita, bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah, maka di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mencela ya, kaum musyrikin yang menyembah berhala, bukan menyembah Allah. Dari aspek kelemahan berhala-berhala mereka itu dari sisi penciptaan. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan contoh adalah ciptakan lalat. Dan kafir Quraisy berbicara tentang bahwa Allah Maha Pencipta, mereka tahu Allah menciptakan mereka. Tapi pengetahuan itu tidak membawa mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi malah beribadah kepada berhala-berhala mereka. Gitu. Kan aneh.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqanal azizul alim. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab adalah Allah dalam surah Az-Zukhruf. Ya, dalam surah Al-Kabut ayat 8 ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara wa la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau kau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka akan menjawab Allah. Lalu bagaimana kok mereka berpaling tidak mau beribadah kepada Allah? Mungkin ayat-ayat yang seperti ini seolah-olah, oh itu kan untuk orang musyrikin, Ustaz. Kalau kita orang beriman ketika membahas Allah Maha Pencipta, ya, kayaknya nggak pas lah ayat-ayat seperti itu untuk kita. Jawabannya tidak, ya, iya jamaah. Tidak sama sekali. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini akan menguatkan keimanan kita, akan meninggikan pengagungan kita kepada Allah, akan menghantarkan kita untuk semakin taat kepada Allah, karena kita punya dasar keimanan. Bertambah ilmu tentang Allah akan semakin mengokohkan keimanan yang sudah kita miliki. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, contoh, beda kualitas dua orang yang sholat karena dia mengagungkan Allah, ya, mencintai Allah, dengan mereka yang sholat hanya karena rutinitas dan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sian dosa teh. Beda kualitasnya. Yang satu karena ingin melaksanakan kewajiban. Berpahala tidak? Jawabannya berpahala. Karena kalau dia tidak laksanakan kewajiban itu dia dosa. Ya. Tapi ada di sana golongan manusia yang tidak sekedar mendapatkan pahala dari, ya, gugurnya kewajiban, tapi dia mendapatkan pahala yang berlipat, ya, dari apa? Dari kualitas pengagungan dan cintanya kepada Allah, karena maka itu dia sholat. Sholatnya orang yang ingin bertemu dan kekasihnya, itu Allah. Sholatnya orang yang menikmati bacaan-bacaannya. Sholat yang menghadirkan keagungan Allah dalam sujudnya. Tentu tak sama dengan sholat dengan orang yang hanya menggerak-gerakkan lidahnya dan membungkuk-bungkukkan, ya, badannya. Tidak sama. Para jamaah sekalian, ingat-ingatlah pada ayat yang sudah kita bacakan tadi. Bahwasanya Allah mengatakan, apa hasibtum anna khalaqnakum abasa wa antum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu bermain-main saja? Ya, bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, Allah ingatkan itu tentang kita sebagai makhluk ciptaannya. Bahwa kelak pada hari kiamat, kita akan dihisab tentang dua perkara tadi ketika kita berbicara pencipta, Allah sebagai Maha Pencipta. Yaitu sudah sebesar apa kita mengenal Allah sebagai pencipta dan berbagai macam ciptaan yang telah Allah ciptakan, ya, di alam semesta ini. Yang kedua, sudah sejauh mana penghambaan kita kepada Allah setelah tahu ciptaan-ciptaannya tersebut. Serendah apa kita sebagai hambanya, lalu kemudian menghadirkan keagungan dia sebagai pencipta kita. Nah, ini yang menjadi instrumen introspeksi kita, ya, ketika kita membahas Allah sebagai zat yang Maha Pencipta, ya. Seperti itu.
Ya, ini kurang lebih eh, eh, kandungan-kandungan ya yang sudah kita kaji dalam membahas Allah sebagai Al-Khaliq ya, Al-Khaliq dan Al-Khaliq dan Al-Khallaq yaitu sebagai sebagai zat yang maha pencipta. Baik, demikian barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materinya. Mangga yang mau bertanya langsung raise hand. Dan kalau untuk perempuan atau akhwat bisa juga diketik agar nanti saya akan bacakan kepada Ustadz. Sekarang udah ada yang mengangkat tangan. Papa, mangga mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Ustaz, ini menarik sekali kalau mendengarkan tadi seperti apa yang Ustaz paparkan. Saya terkadang kalau mengerjakan sesuatu Ustaz, misalnya katakanlah sedang mengerjakan sholat gitu, suka ujug-ujug ingat sesuatu gitu, misalnya duh ini tadi itu saya lupa kunci rumah atau enggak ya gitu, misalnya seperti itu Ustaz. Terus kemudian sadar lagi, istighfar, kemudian terus diterusin lagi salatnya. Setelah salam ingat lagi gitu. Aduh, tapi itu udah ada di kondisi di masjid misalnya. Nah itu gimana Ustaz? Jazakallah. Maksudnya setelah sholat ingat lagi, ingat apa maksudnya? Ingat tadi lagi gitu, misalnya seperti tadi, Lupa ngunci ya? rumah lupa ngunci nih, aduh takut ada Oh apa-apa, gitu. misalnya seperti itu Ya, Ustaz. ya. Bahkan ketika kunci hilang ingatnya dalam sholat ya. Oh pas tadi sebelum sholat cari-cari nggak ada, pas lagi sholat ingat gitu ya. Oh iya, itu di mana Ustaz? Langsung Maaf, ketahuan. Iya, iya baik. Eh ya barakallahu fikum. Masya Allah ya. Berbicara tentang eh, sholat ya, ini berbicara tentang sholat dan kaitannya dengan kehusyuan barangkali ya pembahasannya ya, yang bagaimana kita terus eh, terjalin ingatan kita kepada Allah dalam sholat secara utuh gitu, itu yang menjadi sebuah idealisme ya, sebuah idealisme. Eh, PR kita adalah memang memperjuangkan untuk bahwa dari awal sampai selesai sholat dari takbir sampai salam itu kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kiat-kiat ini yang memang perlu kita perjuangkan walaupun ya eh, untuk setiap sholat kita pasti begitu, itu rasa-rasanya mustahil ya, rasa-rasanya mustahil. Apatah lagi Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang itu yang sholat dia mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, ya 1/5, setengah gitu kan, 1/4 dan seterusnya. Beda nilai pahala itu sebabnya diantaranya adalah perbedaan pada kualitas kehusyuan. Tadi diantaranya adalah ketika seseorang dalam sholatnya dia ingat sesuatu dari bagian dunianya. Rasulullah SAW tidak menyatakan sholatnya batal, tidak. Tetapi berpengaruh kepada nilai pahala sholat. Maka oleh karena itu, pembahasan kita tentang khusyuk sholat adalah berbicara tentang fastabiqul khairat di situ. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kualitas sholat yang terbaik. Mendapatkan pahala yang terbesar gitu. Itu PR kita. Maka disinilah kita perlu belajar tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Ya. Ada sebuah tulisan ya
tulisan berjudul Salasa wa Salasuna apa ya lengkapnya? Terjemahnya begini, 33 kiat agar khusyuk dalam sholat. Itu ditulis Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Mungkin itu sudah ada terjemahannya mungkin. Ya, mungkin sudah ada terjemahannya. Coba nanti cari di browsing ya. Judulnya 33 kiat khusyuk dalam sholat. Mungkin sudah ada diterjemahkan. Gitu. Nah, itu bisa dipelajari ya sebagai dari usaha kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Ya kita memang pertama harus menambah ilmu. Di antaranya ilmu tentang kiat-kiat tadi. Ya, kiat-kiat tadi. Termasuk di antaranya adalah karya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ya, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, yang berjudul Asrarun fis Shalah. Rahasia-rahasia salat. Bagaimana rahasia mulai dari adzan, ya, wudu, takbiratul ihram menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, iftitah, al-fatihah, sampai sujud ya, dan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Maka berilmu tentang hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia besar dalam sholat, itu juga akan mempengaruhi fokus kita dalam sholat. Kemudian di antara kiat yang lain yaitu upayakan sebelum sholat itu kita coba, sebelum sholat ya, kita coba situasikan dulu hati dan pikiran kita bahwa kita mau sholat nih. Jangan mikirin yang lain-lain dulu. Makanya upayakan sebelum sholat itu jangan ada kesibukan dulu gitu. Kadang kita udah wudhu, udah pakai sholat, coba cari kunci dulu misalnya kayak tadi gitu kan. Kita apa gitu dulu gitu tadi gitu. Nah, itu jangan. Gitu. Karena kalau kita mikirin apa pekerjaan kita, kayaknya nggak akan beres-beres kan, kerjaan mah ya wah ya gitu. Benar nggak? Betul. Namanya kerjaan mah nggak habis-habis gitu. Kita mau nelpon si inilah, itu kan kerjaan namanya. Kita mau balas WA si Anu lah gitu kan. Kita mau mungkin macam-macam ya, macam-macam. Nah, mungkin tadi mau itu pintu lah gitu kan misalnya. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus berupaya sebelum sholat. Sebelum sholat itu kita harus belajar gitu, mengkondisikan bahwa sekarang ini kita sedang menghadap Allah nih. Maka harus semua yang selain Allah itu harus kita kecilkan. Gitu. Kita sedang menghadap Allah ini. Apapun yang besar dalam pikiran kita harus kita nolkan ketika kita akan sholat. Kita harus kita harus hadirkan bahwa yang sedang kita hadapi ini ada zat yang maha besar. Dan selain dirinya itu kecil, apapun itu bentuknya. Nah, ini adalah psikologis yang seperti itu yang harus kita pelihara itu. Yang harus kita latih ya. Harus kita latih dan kita pelihara. Bahwasanya sebelum sholat itu harus mulai hadir dulu pikir kita bahwa selain Allah itu kecil sekarang gitu. Apapun itu. Apapun itu. Karena kita akan berhadapan dengan zat yang maha besar. Makanya gerakan pertama dalam sholat itu adalah menandaskan itu. Allahu Akbar, takbir. Agar kita sadari bahwa kita sedang berhadapan dengan zat yang maha besar dan selain dirinya adalah kecil. Gitu. Ya. Walaupun begitu, ya namanya syaitan dan hawa nafsu kita kan tidak ingin kita lulus kan gitu kan. Nah di tengah-tengahnya itu godaan-godaannya datang gitu seperti itu. Ya, maka ya teruslah kita berjuang sambil mohon pertolongan kepada Allah. Ya, paling tidak
Kalau misal 10 nggak bisa, kita bisa meraih nilai 9 gitu. Kalau nilai 9 nggak bisa, kita meraih nilai 8. Pokoknya ya sampai nilainya merah lah. Nilainya merah dalam sholat gitu. Jangan sampai pas bagi rapot tentang sholat, rapotnya merah gitu kan. Rapot merah dalam sholat. Gitu. Jangan. Kita harus berupaya untuk paling tidak, kalaulah tidak nilainya ideal, ya mendekati gitu kan. Seperti itu. Tidak anjlok nilainya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat gitu kan. Ya mungkin ingat dunianya mungkin barangkali pas bacaan sholat sunatnya, bacaan setelah Al-Fatihahnya dikit gitu, sekian detik balik deui gitu kan lumayan tuh. Daripada nanti dari takbir pertama sampai rakaat pertama, rakaat ketiga maghrib mikirnya hayo we gitu kan dunia, atau mikirin pintu yang belum dikunci wae gitu. Ya terus ya ditepis gitu kan. Harus ditepis gitu. Tiap datang ditepis, tiap datang ditepis. Kalau memang ya kerjanya setan ya begitu kan, goda sholat kita sampai kita lupa udah rokat berapa gitu kan. Ya makanya terus waspada ya, terus waspada. Ya. Dan gini juga bahwasanya kita jangan berpikir bahwa pagi ini kita sholat misalnya sudah khusyuk nih, lalu maka itu nggak ada jaminan bahwa nanti zuhur kita akan sama khusyuknya, nggak ada. Makanya conditioning sebelum sholat itu penting. Conditioning sebelum sholat. Pas sekarang kita menghadap Allah nih. Terus itu dilatih, terus itu dipelihara. Gitu. Ya. Allahumma bersama. Jazakallah. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustadz atas pemaparan jawabannya. Ini ada pertanyaan dari chatting dari Ibu Ika Kartika Dewi. Saya bacakan ya Ustadz. Enggak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika hati masih merasa bangga atau sombong atas sesuatu keberhasilan diri ada kaitannya dengan kualitas sholat? Apakah harus terus-menerus perbaiki kualitas sholat supaya rasa sombong itu hilang? Begitu Ustaz pertanyaannya. Baik. Iya. Sangat kuat ya hubungan sholat dengan perbaikan akhlak, itu sangat kuat. Allah Ta'ala berfirman tentang pengaruh sholat yang benar, sholat yang baik, sholat yang berkualitas ya. Dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di sini lafaznya umum, keji dan mungkar itu umum. Apapun termasuk kesombongan diri kita. Ya. Karena dalam sholat itu kita ya ilmu tentang agama Allah itu berkumpul dalam sholat semua. Ya. Dan untuk mendapatkan nilai-nilai sholat itu, maka berarti ada perangkat yang harus kita siapkan di luar sholat. Seperti misalnya kita mempelajari tentang kandungan surah Al-Fatihah misalnya. Berarti kan kita harus baca-baca buku dulu tuh di luar sholat. Nah kita sudah belum misalnya menuntaskan ilmu kita tentang kandungan surah Al-Fatihah. Karena itu memahami kandungan surah Al-Fatihah berpengaruh kepada ya, kualitas bacaan surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Kan begitu. Kita memahami rahasia ya, ruku misalnya. Kita pelajari ilmunya. Gitu. Berpengaruh kepada kualitas ruku kita. Dan secara tidak disadari, secara otomatis, secara alami, ketika kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, maka itu terurai juga
bahwa kita mempelajari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Gitu. Jadi pada akhirnya bila kalau ditanya apakah kualitas sholat berpengaruh kepada akhlak, jawabannya sangat. Nah, untuk mendapatkan kualitas sholat yang bagus, maka ya ada perangkat yang kita siapkan, yaitu apa? Talabul ilmi. Rajin menuntut ilmu agama. Makanya pasti ada pengaruhnya. Pemahaman minim kita terhadap agama, terhadap rendahnya kualitas kita, itu pasti ada pengaruh. Dan itu juga akhirnya berdampak pula kepada akhlak kita gitu. Itu rangkaian yang utuh ya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, cobalah mulai dulu perbaiki kualitas sholat dengan ya belajar ilmu tentang sholat. Bukan saja baca dan gerakannya. Saya kira itu lebih simpel ya. Pelajari bacaan gerakan itu dunia hafalan itu. Tapi pelajari rahasianya. Pelajari hikmahnya. Pelajari kandungan yang dibacanya. Itu yang menjadi yang menjadi penentu ya perubahan pada sholat kita. Jadi mengapa kita sholat udah berpuluh-puluh tahun gitu, tapi kok nggak merasakan mungkin sholat kita tuh lezat, tapi kok nggak sering merasa kayak sholat itu kayak nggak menjadi sebuah kerinduan misalnya, gitu. Nah itu ya diantaranya sebabnya adalah kita memang belum paham ruhnya sholat, kita belum mengerti rahasia sholat. Kita belum tahu hikmah-hikmah yang ada di balik sholat. Maka bongkar itu. Ya. Insya Allah secara alami akan terurai juga. Ya. Akhlak-akhlak buruk karena kita mulai berilmu tentang rahasia sholat. Insya Allah ta'ala. Ya. Barakallahu fiik. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada pagi ini. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalannya yang lurus, ya, membukakan selalu untuk kita ilmu-ilmu yang bermanfaat baik itu dunia dan akhirat kita, dan menjadikan ibadah kita ibadah yang terbaik, ya, melalui pertolongan taufiknya, ya, dan menerima amalan ibadah kita tersebut, ya, dan menjadikannya sebagai sebab Allah mengumpulkan kita di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Ya, alhamdulillah kajian untuk pekan ini sudah selesai. Dan sepertinya pekan depan akan membahas baru, yaitu bab selanjutnya adalah Al-Bari Al-Musawwir, yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang bentuk rupa. Di pekan depan di hari Ahad yang sama juga. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.